Kalau kita sudah dapat ide penelitian, maka yang berikutnya kita akan menetapkan variabel dan kerangka konsep penelitian. Tapi ini masih bersifat awal ya. Karena nanti kerangka konseptual itu harus didukung oleh teori-teori atau hasil penelitian sebelumnya, gitu ya. Nah, yang perlu diketahui kalau kita bicara tentang variabel, variabel itu ada 4. Variabel itu ada 4 ya. Yang pertama adalah variabel independen atau variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi, atau disebut dengan variabel eksogen. Ini ada kejadian begini, sebenarnya apa sih yang menyebabkan atau variabel apa yang mempengaruhi? Kenapa kok kinerjanya jelek gitu? Apa yang menyebabkan? Variabel independennya apa? Oh, lingkungan kerjanya. Oh, motivasi kerjanya. Oh, disiplin kerjanya. Oh, pemimpinnya. Oh, kerjasamanya. Apa saja dicari di situ gitu. Nah, ini variabel independen. Kemudian yang berikutnya adalah variabel dependen, yaitu variabel yang terikat atau variabel yang dipengaruhi. Itu adalah variabel dependen atau endogen variabel, disebutnya begitu. Oh, ini adalah persoalan utamanya itu biasanya di dependen itu pada akhirnya untuk mencari penyebabnya kenapa itu terjadi. Kenapa kinerjanya jelek? Kenapa motivasinya buruk? Kenapa terjadi konflik kerja? Kenapa terjadi tindakan-tindakan kontraproduktif? Nah, itu kan variabel-variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Itu adalah variabel dependen atau terikat. Di samping dua variabel ini, ada juga variabel lain yang mungkin ikut mempengaruhinya. Yang pertama adalah moderator atau moderating variable atau variabel pemoderasi. Bisa juga dia itu menguatkan atau melemahkan gitu. Jadi misalnya kalau ada hubungan antara dua orang yang sudah baik gitu, variabel moderatornya mungkin orang tuanya ya. Orang tuanya ikut mendukung. Nah, itu dia sebagai variabel moderator. Oh, orang tuanya tidak mendukung, nah dia bisa melemahkan hubungan itu. Gitu. Kemudian yang variabel berikutnya adalah variabel intervening atau variabel antara. Atau juga disebut sebagai variabel pemediasi. Jadi misalnya kepemimpinan pengaruhnya terhadap motivasi dan kinerja. Nah, motivasi ini bisa menjadi intervening karena sebelum kepemimpinan itu mempengaruhi kinerja, mungkin dia membuat program-program untuk meningkatkan motivasi. Nah, kalau motivasinya sudah meningkat, maka motivasi itu akan bisa meningkatkan kinerja pegawai. Nah, posisi motivasi tadi itu disebut sebagai variabel intervening atau variabel antara atau variabel pemediasi, gitu ya. Nah, itulah. Jadi setelah kita punya masalah, punya ide penelitian, baru kita membayangkan dulu kira-kira kerangka konseptual penelitiannya seperti apa. Variabel independen saya apa, variabel dependen saya apa, variabel intervening saya apa, atau variabel moderator saya apa. Kalau sudah menemukan itu, maka ketika kita akan membangun hubungan antar variabel, itu harus didasari oleh teori dan hasil-hasil penelitian empiris sebelumnya. Baru kemudian digambar menjadi kerangka konseptual penelitian. Nah, kerangka konseptual penelitian itu merupakan temuan pertama yang dihasilkan oleh peneliti. Jadi temuan pertama yang dihasilkan oleh peneliti itu adalah kerangka konseptual tadi itu. Kalau kita menjelaskan kerangka konseptual, berarti kita sudah menjelaskan teori apa yang dipakai, hasil penelitian siapa yang dijadikan rujukan, bagaimana pernyataan hipotesis yang diajukan di penelitian itu.